Halo semuanya, balik lagi di podcast Net Positif. Saring sebelum sharing, cegah sebelum melukai. Bareng aku Ismarlina, di sini kita bakal bahas isu penting nih yang akhir-akhir ini lagi marak terjadi di kalangan anak-anak muda. Nah, kita bakal ngebahas isu mengenai cyberbullying. Dan di sini kita juga udah mendatangkan beberapa narasumber yang di antaranya ada korban dan ada juga yang mengaku pernah melakukan cyberbully, dan kita juga akan mendatangkan seorang psikolog untuk melihat perspektif profesionalnya. Oke, kita langsung aja nih panggilin narasumber pertama, yaitu Kang Andia yang berasal dari Bandung. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini baru sampai nih atau gimana? Tadi kebetulan sampai udah agak lama sih. Tadi ngopi dulu di luar. Oh, ngopi dulu. Gimana nih kabar hari ini di cuaca yang sangat panas ini? Alhamdulillah sejauh ini masih baik-baik aja dengan cuaca yang ekstrim ya. Dari Betul. siang panas sampai malam malah hujan, badai segala macam ya. Gimana nih Kak, perbedaan antara cuaca di Bekasi dan di Bandung? Sekarang kalau cuaca di Bandung sama di Bekasi hampir sama aja sih. Karena kalau siang-siang kayak gini di Bandung juga sama, lagi panas-panasnya gitu. Sama berarti ya. Ya, Agak betul. mirip-mirip lah, cuman panasan di mana nih? Di sini dong. Oh. Di Bandung tetap masih panas tapi masih agak adem-adem dikit lah. Kalau macetnya gimana nih macetnya? Macetnya Bandung tiap sore Bandung tetap tiap sore macet, terus banjir kalau hujan makin macet tuh Bandung. Tapi masih aman-aman sih. Untuk kesibukan akhir-akhir ini dia lagi ngapain aja? Kesibukan saya sekarang sih kayak kuliah. Oh, masih kuliah ya? Iya betul, saya masih kuliah kebetulan. Semester berapa nih? Semester 5. Aduh, semester 5. Ya, lagi puncak rantai kehidupan banget ya. Betul. Itu udah waktunya mancing. Waktunya mancing saya. Oke, boleh gak kita langsung panggilin aja nih narasumber selanjutnya? Boleh banget. Oke, kita panggilin aja nih seseorang yang pernah melakukan cyberbully dan ini tuh mengaku sendiri ke tim kita. Dan iya, dan dia itu bersedia diundang tetapi dengan syarat namanya disamarin. Jadi kita panggil aja langsung Kang Ujang dari Garut. Oke. Halo Kang. Oke, silakan dipakai dulu ininya. Biar kita lebih leluas aja ya ngobrolnya. Betul. Kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, gimana nih Kang Ujang? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. OTW dari Garut berarti langsung ya? Ya langsung. Tadi di call langsung sama tim di sini, langsung saya ke sini. Oke. Gokil. Kita lanjut aja langsung Masih ke narasumber terakhir kita, yaitu seorang psikolog nih. Seorang Ini psikolog. ya seorang profesional. Jadi kita bakal mengetahui perspektif dari pandangan seorang profesional mengenai cyberbully. Kita langsung panggil aja Kak Clarissa. Yeay. Halo Kak. Halo Kak. Oke guys, sebelum mulai ke acara ngobrol-ngobrolnya, aku mau ngingetin dulu ke kalian karena kan cuaca di luar tuh lagi panas banget ya. Betul, panas Jadi kalau misalkan kalian kehausan nih, kita udah menyediakan air mineral yang sangat enak gitu, ada manis-manisnya. Betul. Kira saya ini cuma panjang doang. Enggak, boleh. Jadi informasi aja nih ya, podcast kita hari ini disponsorin langsung sama Li Mineral. Jadi silahkan diminum, dicoba kemanisan alami yang ada di dalamnya. Boleh, langsung aja. Karena kebetulan saya jauh ya perjalanan. Jadi boleh ini minum, kira saya ini cuma buat pajangan doang Kak. Enggak. Boleh diminum ya. Iya, tapi bayar sih. Boleh bayar. Boleh gak dibayar? Boleh, ntar saya beresin transfer. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrol bareng 3 narasumber utama kita yang bakal ngebahas isu tentang cyberbully yang udah saya sampaikan tadi ya di awal. Dan aku nih masih penasaran nih, gimana ya, kenapa kalian itu bisa excited datang ke podcast ini gitu? Apa kalian gak malu gitu? Muka-muka kalian terpampang jelas dan bisa dilihat sama orang-orang. Gimana nih menurut Aan dia? Sebenarnya saya gak malu karena ini buat jadi pelajaran buat semua orang yang ada di sosial media ya. Biar biar tidak lagi terjadi lah cyberbullying di sosmed kayak gitu ya. Oke, untuk Kang Ujang sendiri apa nggak malu nih?
Benar kata Naandia tadi, biar kita tidak melakukan hal yang sama dan tidak Oke. melakukannya Betul. lagi. Untuk pandangan dari seorang psikolog, kenapa bisa bersedia datang ke podcast kami ini? Karena menurut saya penting untuk kita memberikan edukasi kepada Betul sekali. korban Betul. ataupun pelaku supaya Betul. untuk kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya aku mau ngingetin dulu nih ke kalian karena kedengerannya itu suara dan intonasi kalian itu Sunda banget ya. Jadi Oke. kalau misalkan kalian mau berbicara campur dengan bahasa Sunda, santai aja lah. Nanti kita sertain translate Oke, boleh. sedikit. Aman. Aman ya Kang Ujang. Aman. Logat Garutnya gak usah dihilangin, tenang aja. Ya, betul. Siap. Oke, kita lanjut aja nih Boleh ke lanjut. pembahasan utama kita. Aku penasaran banget sih kayak gimana sih Aandia itu bisa menjadi korban cyberbullying gitu. Gimana cerita awalnya gitu? Awalnya dulu waktu saya SMA, saya sempat ngelakuin kayak posting-posting di Instagram, pokoknya di sosial media lah, Betul. yang dimana mungkin menurut mereka yang ngeliat tuh kayak ini orang kayaknya flexing banget nih gitu kan. Nah, Oh. makanya di situ mungkin ada beberapa orang-orang yang kayak gak suka nih kalau dengan postingan-postingan saya. Nah, Betul. makanya di situ mungkin terjadilah cyberbully kepada saya gitu. Waktu SMA sih itu. Oh, jadi pengalaman ini tuh benar-benar terjadi dan terjadi di zaman SMA Ya, ya. betul. Kalau sekarang gimana nih? Masih adakah orang yang melakukan cyberbully nih ke Andia? Sekarang kebetulan kayaknya udah gak ada nih kalau Nggak sekarang ada. karena saya juga udah berubah dari waktu setelah kejadian itu. Betul. Ada yang ngebully saya di sosmed, jadi saya langsung improve kayak buat kayaknya gak harus nih ngelakuin kayak gini gitu. Oh, jadi ngurangin aja ya ngeposting-postingnya. Ya, betul. Tapi jadi ngerasa ke ini gak sih kebatasin gitu, jadi gak bebas ngeposting berarti ya? Sebenarnya masih bebas-bebas aja buat ngeposting, cuman ya kita lebih hati-hati aja kalau misalnya Betul. ngeposting terus berkomentar di postingan orang lain, itu lebih disaring aja sih sebenarnya. Oke, berarti emang udah apa ya? Udah kebayang aja gitu ya, Ya, karena betul. takut aja gitu Ya. kejadian lagi. Ya, makanya kita ngobrol di sini supaya orang-orang juga tahu nih ya, supaya tidak terjadi lagi namanya cyberbullying. Betul sekali. Oke, kita lanjut nih ke Kang Ujang. Boleh. Kalau Kang Ujang sendiri gimana nih? Awalnya kenapa bisa Kang Ujang itu melakukan cyberbully kepada orang lain di sosial media? Ya. Dulu saya bekerja sebagai seorang kuli bangunan ya. Oke. Setelah saya bekerja, saya istirahat dulu sebentar dan seperti biasa scroll sosmed, Instagram. Mm-mm. Nah, saya melihat ada suatu postingan yang benar-benar menyudutkan sebuah pekerjaan si kuli bangunan itu. Nah, di situ saya langsung menegurnya dan nge-DM ke orangnya langsung bahwa Oke. tindakan itu tidak benar seharusnya. Oh, berarti dari kejadian itulah awal dimulainya cyberbullying. Iya. Oke. Untuk apa ya, perasaan kalian sendiri nih gimana? Dari sudut Aandia sebagai seorang korban, gimana perasaannya saat dibully gitu di sosial media? Waktu pertama tuh kayak awalnya kaget ya, tiba-tiba kenapa ada yang DM saya dan dia awalnya kayak basa-basi dulu nih, gini-gini nanya-nanya dulu. Terus makin sini makin dia tuh kayak ngegas dan berbahasa kasar juga ya, kasarnya kayak gitu lah ya. Dia ngejudge dan segala macam karena postingan saya yang mungkin di pandangan mereka tuh kayak ini negatif nih, ini jelek nih kayak gitu kan. Terus saya kaget dong di situ kayak ini kenapa nih orang tiba-tiba kayak nyerang kayak gitu Betul. lewat DM maupun di komentar-komentar postingan saya kayak ngejudge gitulah, pokoknya di komentar banyak banget tuh. Wah. Berarti kalau misalkan udah kayak gitu ya ngerasa berlebihan gak sih orang-orang yang ngelakuin komentar-komentar jahat menurut Kak Andia? Ya itu berlebihan sih sebenarnya karena kan buat apa juga sebenarnya kalau misalnya di dalam postingan itu misalnya postingan itu menyinggung secara tidak langsung itu menyinggung. Maksudnya ya udah gitu kan karena kita juga nggak saling kenal dan Iya. segala macam. Harusnya nggak usah kayak ngejudge langsung di Iya, sosial betul, media kan. betul. Kayak ya udah aja gitu Betul. lewat aja udah gitu. Nggak usah dipikirin lah. Iya, karena sebenarnya kan mereka juga gak kenal juga ya Ya sama betul. sama kepribadian dan kehidupan asli dari Aandia ini. Nah, Tapi iya. mereka itu kayak langsung ngejudge aja apa yang mereka lihat, padahal baru lihat satu postingan gitu. Betul. Betul sekali. Kayak
kadang orang lain itu ini loh nggak ngerti kalau misalkan ya itu tuh sosial media kita, itu Tuh. hak kita. Tapi kadang orang lain tuh nggak ngerti kalau misalkan ya udah sih, kalau misalkan nggak suka ya udah di skip aja. Nah, iya. Nah iya begitu. Dan untuk seorang pelaku nih, Iya. pernah gak sih mikir kalau misalkan apa yang Kang Ujang lakuin itu berlebihan, atau Kang Ujang ngerasa puas aja gitu, nggak ngerasa berlebihan? Gimana itu? Awal dari saya setelah sudah menegur postingan yang punya postingan itu, Mm-mm, saya awalnya merasa puas dan bahagia mm-mm. karena soalnya si postingan ini sudah menyudutkan saya Betul. dan saya itu lagi marah-marahnya Mm-mm, dan langsung menegurnya. mm-mm. Tapi setelah saya berpikir kembali bahwa kata-kata saya itu tidak pantas dan tidak baik seharusnya untuk si yang punya postingan itu. Oke. Itu tuh pengalaman pertama kah atau emang dari dulu Kang Ujang udah melakukan tindakan yang cukup agak brutal gitu di sosial media? Itu adalah pengalaman pertama saya dikarenakan saya baru pertama kali melihat secara langsung orang yang benar-benar menyudutkan suatu pekerjaan yang seharusnya emang benar-benar untuk mencari nafkah. Heeh. Berarti Kang Ujang itu melakukan apa ya? Melakukan komentar-komentar seperti itu bukan tanpa alasan ya, karena emang ada sebuah pancingan yang membuat Kang Ujang itu ngerasa sakit hati dan terpojokan. Ya, Karena ya sebenarnya kuli bangunan juga ya enggak ini ya, Ya, enggak betul. bukan pekerjaan yang apa ya, yang memalukan Iya. gitu. Padahal ya kalau gak ada seorang Kuli. kuli bangunan, kadang kan bangunan-bangunan juga belum tentu bisa ada betul, gitu. betul. Jadi ingat ya guys, seorang pelaku juga bisa ngelakuin perbuatannya itu bukan tanpa alasan. Jadi kalian jangan suka mancing-mancing nih Ya. di sosial media. Jaga ketikannya, jaga postingannya. Walaupun itu ruang lingkup pribadi kalian, tetapi kadang harus ada yang dibatasin. Jangan semua diposting, jangan semua diomongin, dan jangan semua diutarakan gitu. Jadi harus disaring sebelum di-sharing. Betul banget. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Aandia, ada gak sih rasa trauma untuk memposting sesuatu setelah mendapat bulian? Awal-awal tuh setelah dapat bulian ya, saya merasa kayak ada sedikit trauma. Cuman kalau dipikir-pikir ya, karena itu kan sosial media tuh emang ruang lingkup saya sendiri. Jadi ya udah, jadi gak ada rasa trauma sih kalau sejauh ini jadi gak ada rasa trauma buat ngeposting apapun. Oke. Cuman saya lebih hati-hati lagi aja, lebih kayak Oke. disaring lagi, dan jangan sampai kayak si postingan ini tuh yang membuat menyinggung warganet semua yang nonton postingan saya kayak gitu. Oke. Dan untuk Kang Ujang nih, untuk Kang Ujang, setelah melakukan hal demikian, apa ada gak rasa kayak, duh, nyesel nih udah ngomong gitu, nyesel nih apa, atau Kang Ujang pernah gak minta maaf secara langsung kepada orang yang Kang Ujang kasarin gitu di sosial media? Awal saya emang merasa menyesal melakukan tindakan seperti itu. Seharusnya tindakan saya lebih baik-baik lagi dan Betul, menegurnya betul, secara baik. betul. Nah, kalau untuk meminta maaf, saya dulu pernah langsung ke rumahnya secara kekeluargaan Betul. minta maaf Uh-uh. dan alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik. Berarti udah gak ada ya, udah gak ada rasa menyesal atau rasa apa ya, rasa bersalah gitu berarti, karena emang udah diselesaikan secara kekeluargaan juga ya. 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 Oke, berarti ini pelaku yang sangat sopan juga ya Betul. ternyata. Kita harus mengapresiasi sih kepada pelaku, bukan maksudnya tuh kita bukan menormalisasi maksudnya, tapi karena Kang Ujang Menghargai. ini iya, karena Kang Ujang ini udah berani mengakui, udah berani meminta maaf juga kan kepada korban. Jadi semoga gak keulang lagi dan semoga gak pernah ada lagi ya orang-orang yang merendahkan berbagai macam pekerjaan. Jadi kita hidup berdampingan aja lah ya. Yang penting kerja halal, yang penting Ya. punya kerjaan dan punya penghasilan ya. Jadi gak usah lah saling menghina di sosial media. Nah, selanjutnya apa nih? Kita mau ngomongin apa? Nah, kalau misalkan gini deh. Kang Andia ini kan gak punya rasa trauma Ya. di sosial media. Betul. Tapi Kang Andia pernah gak sih di kehidupan nyatanya tuh jadi ngerasa gak mau ketemu orang atau takut berkomentar karena peristiwa yang pernah terjadi gitu. Jadi pernah gak punya rasa trauma di kehidupan nyata? Awalnya juga pernah ngerasa trauma di kehidupan. Cuman kayak tadi aja sama sih kayak yang di sosial media. Apa sih namanya? Ya udah kita ngikutin alur hidup kita aja. Jadi Betul. kayak ya udah
kita juga gak harus trauma ketemu orang langsung kan, karena juga kita juga nggak sepenuhnya salah banget kan dalam iya. memposting story apapun di sosial media. Jadi ya udah, kalau menurut saya sendiri saya nggak ada rasa trauma sih kalau sekarang buat ketemu orang-orang yang baru atau apa gitu. Tapi Kang Andia pernah gak sih ngedapet permintaan maaf dari para pembulinya? Ada sebagian ada Ada. ya Gimana yang minta tuh maaf. minta maafnya? Spill. Eh, Waktu itu kan di DM tuh Iya. sempat kayak cekcok gitu kan di Oke. di DM. Heeh. Terus kita udah cekcok nih segala macam. Tiba-tiba ternyata si pelaku yang ngawalin duluan kayak buat cekcoknya itu Iya. tiba-tiba minta maaf karena Oh, setelah kita cekcok tuh dia ngerasa bahwa dia tuh salah dari iya, awal. iya. Tiba-tiba ngegas duluan lah, apalah gitu gitu. Jadi karena saya juga mempunyai argumen yang cukup lah ya Iya, yang buat kuat berarti yang ya. kuat. Jadi dia langsung minta maaf gitu. Oke. Berarti nggak ini ya, nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu langsung bareng Ya, pelakunya? ya nggak pernah Oh, kebetulan. berarti nggak minta maafnya emang ya udah lewat pernah. sosmednya Ya aja. langsung di situ, betul. Tapi sekarang masih aktif nih posting-posting di sosmednya atau Aktif. dibatasin? Aktif sekarang masih aktif. Aktif. Cuman lebih hati-hati aja. Oke. Lebih hati-hati ya. Nah, untuk Kang Ujang sendiri tuh kan seorang pelaku yang otomatis selalu mengomentarin postingan Iya. atau melakukan DM gitu. Iya. Tapi Kang Ujang pernah gak sih memposting sesuatu di sosmed, Iya. tapi mendapat komentar buruk juga atau gak pernah? Dulu pernah satu kejadian. Saya hanya memposting kayak makan-makan di restoran gitu. Nah, mungkin ada satu kata yang menyinggung seseorang. Nah, di situ ada di DM IG saya yang mengata-ngatain saya. Dia bilang bahwa seharusnya sebuah kata-kata itu harusnya mah tidak diposting melalui IG. Nah, di situ saya langsung melihat lagi postingan saya yang kemarin-kemarin dan saya langsung minta maaf kepadanya langsung. Ngerasain juga ya Iya, rasanya gitu. ngerasain. Terus berarti otomatis Kang Ujang udah ngerasain nih, Iya. gimana rasanya dikata-katain, gimana rasanya dikasarin. Iya. Terus Kang Ujang pernah gak ngebandingin kata-kata kasar Kang Ujang Iya. sama kata-kata kasar yang dikirim ke Kang Ujang? Iya. Kayak, duh ternyata sakit ya diginiin atau gimana? Ya, setelah dibandingin kata-kata saya yang pernah dulu sangat tajam ke seorang yang pernah ngeposting dan kata-kata mereka kepada saya sebenarnya emang benar-benar menyesal dan kata-kata itu emang seharusnya tidak dilontarkan kepada si betul. orang itu. Jadi emang ya guys, semua orang yang belum pernah ngerasain rasanya dibully ya gak bakal tahu gitu rasanya kasarnya tuh gimana. Karena mereka itu taunya ya cuman ngirim kan. Jadi pas mereka ngerasain ternyata kayak, aduh ternyata diginiin tuh sakit ya. Ternyata komentar gini tuh bisa nyakitin hati orang lain Ya. karena ya udah ketika kita misalkan ngelontarin suatu komentar tapi kita belum pernah ngerasain, kita bakal ngerasa puas. Betul. Nah, tetapi kalau misalkan kita sendiri yang ngalamin, kita bakal ngerasa kalau kita itu paling tersakitin. Nah, ya, gitu. betul. Jadi kadang seorang pelaku cyberbullying itu nggak tahu gitu gimana rasa sakitnya karena mereka itu apa ya, cuman tahu kepuasan aja, kepuasan iya. mengutarakan. Betul. Nah, kita mau nanya nih ke psikolog kita hari ini, gimana Oke. pendapatnya tentang cyberbullying yang marak terjadi gitu di kalangan anak muda? Sebentar Kak, saya potong dulu nih sebentar. Boleh dipakai dulu ininya? Biar enak aja ya. Betul. Kang Ujang maaf ya mic-nya di-sharing karena kita lagi kehabisan kehabisan stok mic. Betul. Oke, gimana nih Bu? Pendapatnya tentang maraknya kasus cyberbully di kalangan anak muda? Miris sih, soalnya kan setiap mental anak atau remaja itu beda-beda ya. Betul. Kan kalau korban seperti Anja ini kayak kuat banget mentalnya gitu. Betul. Kayak dia nggak pernah kayak sampai yang down banget Betul. sampai nggak mau buka sosial media atau segala macam. Tapi kan di sisi lain banyak juga yang anak muda tuh yang mentalnya tuh bener-bener nggak bisa banget gitu. Jadi kita tuh harus bener-bener apa ya, aware banget tentang dampak apapun yang kita lakuin ke orang lain gitu. Meskipun komentarnya itu apa ya, menurut si pelaku itu nggak terlalu kasar, nggak terlalu kasar, tapi bagi orang lain mungkin aja itu teh apa sih kayak sangat nyakitin banget sangat ya. nyakitin banget gitu. Iya.
Oke, berarti gimana nih? Karena narasumber kita ini mentalnya sangat kuat nih ya, baja banget gitu. Gimana kalau misalkan korbannya itu punya mental yang lemah? Itu gimana nih? Bakal gimana gitu dampaknya ke mental dia sama fisik dia? Dampaknya tuh pasti fatal banget sih. Dan pasti ada ya depresi, terus yang lebih parahnya itu sampai kayak bunuh diri gitu. Itu kan ngeri banget. Iya. Ya kan? Berarti Soalnya, separah itu ya? iya, soalnya ya mental orang kita nggak tahu kan. Meskipun di luarnya kelihatan kayak happy, terus nggak pernah kayak sedih segala macem, tapi psikologisnya itu pasti nggak bakal sebaik itu. Iya, bakal gitu. terkikis Iya. sedikit demi sedikit ya, betul sekali. Terus gimana nih Kak, cara menghadapi seorang pelaku cyberbullying? Jadi ibaratnya aku nih korban, gimana nih cara aku itu nanggepin si pelaku ini? Apa harus aku bales atau harus diamin? Karena kalau misalkan aku bales juga ya, mereka tuh bakal tetap ngerasa kalau mereka itu lebih tinggi gitu dari aku. Sedangkan kalau aku diamin, mereka itu bakal makin semena-mena. Jadi gimana nih cara aku ngehadepin para pelaku? Untuk menghadapinya sih ya pertama ya udah diemin aja gitu. Soalnya kan kalau semakin diladenin mereka tambah kayak apa sih? Lebih berani ya? Ya lebih berani, lebih jahat lagi komentarnya gitu. Terus kalau perlu kayak laporin ke platform terkait gitu. Oke. Terus mungkin cerita juga ke orang yang kalian percaya, minta saran atau gimana gitu. Oke guys, jadi dengerin nih. Nasihat dari seorang profesional. Jadi kita harus lebih aware terhadap kasus cyberbully ini dan Ya. pesan juga nih kepada orang-orang yang selalu apa ya, mengirimkan pesan-pesan negatif atau kasar, tolonglah dijaga. Kita itu di sosial media ya harus saling tahu batasan lah ya. Jangan semena-mena, terus jangan ngerasa kalau kita itu lebih tinggi derajatnya daripada dia. Dan untuk korban-korban, kalau misalkan kalian gak ngerasa salah, jangan pernah ngerasa takut kepada seorang pelaku yang melakukan bully kepada kalian. Dan untuk para korban juga tetap semangat, jangan pernah ada kata nyerah gitu. Pasti sakit, saya juga ngerti ya. Kita juga ngerti semua kan gimana rasanya sakitnya kalau misalkan dibully, apalagi menggunakan kata-kata yang kasar atau bahkan kadang pelaku itu menggunakan kata-kata yang vulgar gitu. Betul. Jadi jangan sampai nyerah lah, cerita aja. Karena sekarang juga kan banyak ya psikolog. Nah, ini juga kakak kita di sini bisa nih kalian kalau misalkan mau konsul langsung, kita nanti kirim kontaknya. Betul. Ya. Baik. Nah, nanti kita cantum ini di bawah ini. Boleh, Oke. boleh. Bila Kak Andia mau konsul, tapi aman lah ya, mentalnya juga udah sekuat baja gini. Ya karena itu mah cuma masa lalu doang sih Iya, sebenarnya. betul. Cuma tapi jadikan pelajaran aja Iya. buat kedepannya teman-teman semua Betul, ya. betul, Buat betul. teman-teman semua. Betul. Jadikan pelajarannya, jangan sampai kalian tuh terkena lagi cyberbullying. Dan untuk ini nih, untuk Kang Ujang pernah punya gak pesan-pesan kepada para pelaku bully di sosial media? Ada gak pesan-pesannya? Pesan-pesan dari saya bagi kalian sekarang yang terus membuli di cyberbully di sosial media, sekarang harusnya mah stop dari sini dan sampai sini untuk enggak berdampak ke yang lain lagi. Betul. Untuk Kak Andia sendiri nih, ada gak pesan-pesannya? Paling ya jangan sampai kalian kalau misalnya mau ngeposting lagi lebih hati-hati lagi aja karena kan nggak tahu ya di dunia di sosial media tuh kayak gimana gitu kan. Sangat karena kan itu punya jaringan yang sangat luas ya di sosial media tuh. Jadi kalau buat teman-teman semua kalau misalnya mau ngeposting atau melakukan apapun di sosial media lebih hati-hati lagi deh supaya tidak terjadi lagi yang namanya cyberbullying. Oke. Kita udah ngobrol banyak nih tentang cyberbully dan aku pengen nyimpulin nih dari hasil obrolan tadi dari sudut pandang korban sendiri. Jadi sebenarnya narasumber kita ini hanya memposting apa yang pengen dia posting, kayak kamu tuh kamu tuh dibulinya itu karena apa ya? Karena terlalu flexing. Ya. Emang kamu ngepost apa? Aku pengen nanya sih, penasaran aja. Kamu dulu ngepost apa sampai kamu dikatain flexing? Ya pokoknya kayak ya gitulah flexing gimana gitu ya, pokoknya segala di posting gitu. Jadi mungkin orang-orang teh kenapa gitu ya, kayak segala diposting segala macam terus bikin orang-orang teh nggak tahu iri atau gimana gitu. Pokoknya yang membuat
yang menurut saya mah itu nggak flexing, Iya, cuman orang-orang iya, kan ngerti, menilainya ngerti. Iya. flexing, jadi kayak ya gitulah pokoknya mah iya. Jadi nih ya, dari sudut pandang korban ini, dia itu sebenarnya hanya memposting apa yang dia pengen posting Betul, gitu, betul kayak banget. barang-barang yang mampu dia beli Ya. atau bahkan kendaraan-kendaraan yang dia miliki. Betul, Tetapi karena orang lain itu mungkin nggak punya ya, terus mereka itu ngerasa iri nih, aduh dia kok punya mobil ini, dia kok punya barang ini. Jadi karena dia itu nggak bisa beli, nggak bisa apa ya, nggak mampu nyaingi lah istilahnya ya. Ya, kasarnya Jadi kayak gitu lah iya ya. kasarnya gak bisa nyaingi. Jadi ya udah mending dia hujat aja gitu. Nah, iya betul. Jadi gak semua orang yang memposting tentang barang atau kendaraan di sosial media itu melakukan flexing. Betul. Ya kan? Karena mereka itu kadang kalau misalkan mau memposting sesuatu ya karena suka, karena Nah. angle fotonya bagus, atau bahkan karena bangga atas pencapaian yang bisa kita beli gitu. Betul itu. Ya kan? Ya benar. Misalkan nih, Aan dia ngeposting mobil dengan caption mobil baru, ya udah sih, karena kan itu Kak Andia itu bangga bisa Ya. membeli mobil dengan uang sendiri. Betul. Nah gitu, jadi jangan langsung menyimpulkan kalau seseorang itu lagi flexing. Nah, iya, Dan iya, dari betul. sudut pandang pelaku nih, aku bisa simpulin kalau misalkan seorang pelaku yang melakukan bully di sosial media itu enggak semena-mena langsung nyerang, seperti kasusnya Kang Ujang tadi. Nah beliau ini melakukan apa ya, kekerasan dari sisi ketikan gitu kan, karena ya udah ada yang ngedistract gitu, menghina pekerjaan ya tadi, menghina pekerjaan, sedangkan ya harusnya tuh pekerjaan kuli bangunin itu ya enggak dipojokkan, enggak disudutkan, dan enggak direndahkan, karena balik lagi kata saya tadi, kalau misalkan seorang kuli bangunan itu ya enggak hina ya kan. Ya. Betul. Jadi udahlah guys, kita stop sampai di sini. Tolong untuk kalian yang nonton acara kita kali ini, kalau kalian misalkan mendengarkan podcast kita kali ini, tolong aware, jangan melakukan pembulian, dan untuk para korban stay semangat. Betul banget ya. Oke, jadi pembahasan kali ini agak berat ya sebenarnya, cuman Ya, terima kasih udah membawa santai suasananya, dan betul. terima kasih juga udah datang karena waktunya ini udah agak mepet ke jam pulang kerja nih. Saya juga pengen istirahat ya. Jadi Iya, betul. makasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin hadir dan jauh-jauh nih dari kota sebelah gitu Ya, kan. betul. Iya, makasih banget udah Santai aja, nyempatin santai. ya. Terus jangan lupa pesan-pesan yang ada di sini diterapin, dan Betul, untuk baik. para pelaku dan para korban tetap semangat. Bye bye guys.